Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik bin nuri ma'rifatik kama nawatal ardu bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha lembut, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan akhlak kami, berikan kemuliaan dengan kelemah lembutan-Mu ya Allah. Lindungi kami dari sifat kasar dan keras yang tiada Engkau berkahi. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asma Allah yang kita bahas kali ini insyaallah Ar-Rifq, ulangi maaf, Ar-Rafiq, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lemah lembut. Suatu saat dalam hadis Sahih Bukhari, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, sekelompok orang Yahudi minta izin kepada Rasulullah SAW sambil berucap assalamu alaika, artinya celakalah engkau. Lalu aku menjawab, bahkan semoga engkau yang celaka dan terlaknat. Itu jawaban dari Siti Aisyah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan fil amri kullihi, dalam segala urusan. Lalu Aisyah berkata, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Lalu Rasulullah menjawab, aku tak jawab, wa'alaikum, dan semoga bagi kalian pun demikian. Jadi Rasulullah hanya menjawab wa'alaikum. Allah maha lembut, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam segala urusan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita secara bertahap, bagian dari kemahalembutan Allah. Mudah bagi Allah menciptakan kita langsung saja jadi bayi 9 bulan, tapi Allah bertahap dan Allah memberikan konsumsi kepada kita dengan maha lembut. Janin di dalam perut ibu yang tidak tahu apapun, tidak bisa kemanapun, tetap tercukupi semua nutrisinya, dan Allah mencukupinya dengan cara yang sangat indah. Ibu mengunyah dulu, dicampur dengan air ludah, diproses sedemikian rupa oleh lambung sehingga masuk lewat plasenta. Begitu tidak terasa kelemah lembutan Allah sampai Masya Allah tumbuhlah menjadi janin yang sempurna selama 9 bulan. Allah juga mengeluarkan kita dari rahim ibu dengan kemahalembutan, dan pasti rasa sakit itu pun sudah diukur oleh Allah, dan banyak hikmah bagaimana kita bisa menyayangi ibu karena pengorbanannya. Tidak terbayang kalau kita lahir tidak terasa, ya jelek-jelek saja bayi berjatuhan di pasar di mana. Ini termasuk kemahalembutan Allah sehingga kita tertanam rasa sayang. Terbayangkah hadirin, ibu mules, mengejan, mengeden sedemikian rupa lahir, tapi semuanya sudah diatur. Dan itu proses Allah menanamkan
rasa sayang kita kepada ibu yang sudah berkorban banyak. Lalu Allah juga mencukupi waktu kita bayi dengan kemahalembutannya. Gigi untung tidak tumbuh sekaligus, oh ngeri ya. Kuku semuanya serba tertata dengan baik. Ini secara fisik hadirin. Kemahalembutan Allah menciptakan siang dan malam sehingga malam kita istirahat. Tidak terbayang kalau kita dikasih siang terus menerus. Beda antara siang dan malam. Udara yang sejuk, panas, itu juga di sana mengandung banyak hikmah. Kemahalembutan Allah, kita dididik oleh Allah sedemikian rupa dengan dimudahkan rezeki kita. Aduh, tidak terbayang hadirin kalau kita seperti singa yang harus berburu dengan segala keterbatasan kita. Tidak. Sekarang ikan sudah ada di piring, dengan Allah ciptakan aneka bumbu karena lidah kita beda dengan lidah kambing. Ada beragam rasa di sini. Allah mudahkan ayam hamil, kita yang makan telurnya. Ikan di laut mana ada yang ngambil sampai ke piring kita, benar? Ada sambal dengan komposisi yang Masya Allah, tingkat kerumitan sambal itu dahsyat sekali hadirin. Sedikit memang segini ya, segitu tuh, sehahlata-lata, tapi itu dari terasinya laut mana, garamnya laut mana. Terasi itu dari udang, dari apa sih? Ibu udang melahirkan udang, diambil, ditumbuk jadi terasi, colek dikit. Tadi saya makan rujak bebek hadirin, komplit itu, dari mulai kedondong, jambu, mangga, belum lagi garam dari berbagai penjuru. Kumpulkan segini 50.000, luar biasa. Itu saya mikir, ya Allah, luar biasa ini. Gula merahnya gula aren dari pohon mata, pohon yang mana? Coba kalau kita yang harus mencari kan. Tukang rujak bebeknya juga jalan dari jauh ke sini lewat, pas lagi ketemu. Maha suci Allah. Kalau kita tidak melihat dahsyatnya kemahalembutan Allah sehingga tidak berasa aneka karunia-Nya sampai ke kita, ini rugi. Benar? Kita jarang memikirkan ini, jarang takjub tuh kepada makanan yang ada di hadapan kita. Padahal kalau kita tafakur, ya Allah, ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah hadirin, termasuk kita dapat hidayah iman. Nggak tahu gimana kita jadi Islam, benar? Gimana kalau kita di Afrika, bagian pedalaman yang padang pasir, gurun, aduh, atau di hutan belantara, sama aja kan mereka dengan kita. Mereka tidak milih lahir di hutan belantara, kita tidak milih lahir di kota seperti ini. Benar? Alhamdulillah di antara sekian banyak yang lahir di kota, kita diberikan hidayah Islam. Tidak semua dapat hidayah Islam. Di antara yang Islam, kita diberikan juga kelembutan bisa ke masjid. Tidak semua ke masjid. Di masjid diberikan, entah gimana kita jadi pengen dengar ilmu. Tidak semua orang di masjid senang dengar ilmu. Ada yang sudah sholat pergi saja tidur. Kita diberikan senang, dan dengan kelembutan Allah ngerti lagi kita teh, padahal yang disampaikannya juga biasa aja, angguk, oh iya ya, iya ya. Coba kalau tanpa kelembutan Allah, bebal we ngerti-ngerti. Ini kan karunia Allah, gimana kita bisa ngerti?
Udah gini, dengan kemahalembutan Allah kita tuh dapat pahala lagi, dapat penggugur dosa, dapat doa malaikat. Oh, ini duduk begini, padahal bisa duduk begininya juga karunia Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah? Duh, kalau udah ingat-ingat gini, belum lagi kemahalembutan Allah yang nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan. Kan sholat isya tadi nggak ada yang tahu sebelah kita ngaconya otak kita ya. Coba kalau kayak film gitu, lagi sujud keluar film pikiran kita, pasti malu kita ini. Ini duduk kiri kanan tuh karena pada tidak tahu siapa kita, bener? Coba kalau sering terbuka aib, oh si eta, ini jorang sih, oh udah ruksa. Maha baik Allah ya. Makanya kalau orang jarang gitu merenungkan kebaikan Allah ke kita, pasti hidupnya tuh capek kan? Benar? Ayo hadirin, luangkan waktu untuk merenungkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang disampaikan dengan penuh kelembutan, tidak terasa ada pada kita nih. Termasuk Allah menciptakan rasa kasih sayang di hati kita. Gimana kita jadi sayang ke kucing, ke anak? Ada sayang di sini tuh. Itu pun karunia Allah. Nah, yang lebih utama lagi kalau kita diberikan sifat lembut, karena kelembutan ini, kalau seseorang dikasih kelembutan, dalam kelembutan itu ada sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan, kekasaran. Rasulullah SAW pribadi yang lembut. Silakan surat Imran ayat 1. Ali Imran ayat 159. Benar. Tentang fabima rahmati minallah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Jadi orang bisa lembut juga karena rahmat Allah. Dan kalau orang punya sikap kasar dan hatinya keras, faddu min haulik, takdirnya orang itu dijauhkan oleh Allah. Makanya di dalam dakwah juga kelembutan hati
Dari mana syariatnya hati bisa melembut? Dari sayang. Kalau orang sayang, ibu sayang ke anak, lembut belayannya. Ibu jengkel ke anak, bisa diteke, benar. Semakin luas rasa kasih sayang, semakin lembut. Maka jelas Rasulullah itu Nabiur Rahmah, Nabi penebar rahmat, Nabi penuh kasih sayang. Dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi seharusnya orang Islam tuh orang yang paling lembut hatinya. Perkara otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, itu fisik, tapi di sininya lembut, sayang. Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun badannya tuh keker, atletis, six pack, perutnya rata, dadanya tegap, sampai usia 63. Uban juga bisa dihitung, tenang ya, jangan dicabutin. Pokoknya tidak usah memaksakan diri perkara uban, itu takdir. Tapi artinya begitu prima fisiknya, tapi lembut hatinya. Kalau ngomong keberanian, tidak ada yang lebih berani dari Rasulullah SAW. Dalam perang Hunain ketika sahabat lari, Rasulullah di depan, paling depan, menyongsong musuhnya. Kalau bicara keberanian, paling berani. Kalau bicara kekuatan, paling kuat. Tapi paling lembut hatinya. Kalau bicara kedudukan, paling tinggi. Kalau bicara kekuasaan, paling besar. Tapi lembut hatinya. Kenapa? Karena sayang. Oleh karena itu, ayo kita melembutkan hati dengan memperlebar, memperluas rasa kasih sayang. Bagaimana supaya sayang? Mau tahu? Yang jelas hadirin, mau enggak harus jelas ya. Ini udah malam nih hadirin ya. Sayang aja biasa. Kalau mau sayang, satu, supaya tumbuh rasa sayang. Biasanya sayang itu karena rasa saudara. Jadi mari mulai tumbuhkan di hati ini rasa persaudaraan. Saudara itu ada dua. Satu, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara karena iman. Yang kedua, bersaudara karena kemanusiaan. Saudara karena sesama turunan Akin ini Adam Hawa. Jadi lihat, ini saudara saya. Lihat nenek-nenek sedang bawa belanjaan berat. Ini saudara saya. Sudah sepuh, berat. Sudah ingat saudara, empati. Bagaimana kalau saya sudah setua ini? Suatu saat ada seseorang pergi naik pesawat. Udah nggak usah bawa koper berat, hanya bawa tas tentengan saja. Nah, orang ini ketika jalan, di depannya itu takdirnya ibu-ibu bawa bawaan berat. Hatinya tidak mungkin melepas ini. Saya lenggang kangkung, nenek bawa berat, akhirnya dibawa. Naik sampai ke pesawat, duduknya tuh di tengah lagi, angkut ke atas. Kenapa dia bisa melakukan ini? Karena satu, merasa ini saudara saya, benar? Ini sudah sepuh, empati. Kalau sudah sepuh begini bawang berat. Yang ketiga, ini ladang amal. Giliran turun dari pesawat, ada lagi tuh ibu-ibu yang berat diatur. Nah, dengan seperti itu orang menganggapnya, aduh sikapnya baik, sikapnya mulia. Padahal timbul kelembutan hati ini karena merasa ini saudara, merasa empati. Bagaimana kalau saya posisinya seperti itu, dan merasa ini ladang amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Suara apa? Suara A ya, menyerupai. Alhamdulillah. Kucing eok, dari suaranya aja lapar. Meong, eok, lemes. Pikir oleh kita, ya Allah, kucing ini ciptaan Allah, lapar, lemes, kurus, dingin. Ini ciptaanmu ya Allah, Engkau takdirkan sekarang datang mendekati saya. Itu timbul kelembutan hati, ingin nolong, karena ini yakin ciptaan Allah. Benar? Ini yakin ladang amal. Keinginan menolong itu dari yakinnya terhadap ladang amal. Empati, gimana kalau kita juga lapar, pasti sengsara. Gimana ngasih ke kucing yang lemah lembut? Push, nih ambil nih. Coba kalau saudara jadi kucing, pedih hadirin. Kenapa enggak sopan? Ke kucing juga ya. Sayang, usap gitu ya. Sok sing enak pus. Allah lihat enggak? Allah lihat tidak? Jangan heran itu kucing jadi sayang ke kita. Jangankan kucing, ada singa saja, binatang buas, kalau orangnya punya rasa kasih sayang, dan kalau udah sayang tuh jadinya lembut hadirin. Ngebelai singa. Mudah-mudahan saudara sudah lihat bagaimana binatang-binatang yang sayang kepada pengasuhnya, karena memang pengasuhnya sayang, dan perwujudan sayang itu pasti kelembutan. Dan nggak ada tuh yang sayang ke istri, saya sayang padamu, sayang I love you, nggak mau, nggak ada. Anak juga sayang, ayo. Nggak ada. Sayang itu pasti identik dengan lemah lembut. Benar? Orang yang bertengkar kata-katanya keras, kasar. Kenapa? Sedang hilang kasih sayang. Ayo perlebar rasa persaudaraan kita. Ini saudara saya, tukang dagang itu saudara saya, warung-warung itu saudara saya. Datang ke yang tua, ini ladang amal. Gimana kalau sudah tua? Enaknya dihina atau dihormati? Pak, punten, naik beca, nanjak. Gimana coba? Orang yang punya kasih sayang kan turun dari becanya. Bapak atau dipayun, silahkan. Giliran gitu. Tapi saya belum pernah melakukannya. Hadirin, ayo kita hidupkan hati kita dengan senang bersikap lemah lembut, sopan santun kepada siapapun. Coba kita amalkan 5S supaya hati kita lembut. Apa S yang pertama? Senyum. Senyum bukan masalah bibir hadirin, senyum itu masalah hati. Saya senyum tidak nih, senyum tidak. Bagaimana sekarang? Apakah saya sedang senyum? Katipu. Senyumlah. Senyum tuh dari hati hadirin. Bibir mah ngikutin. Nelpon juga, nelpon. Halo, halo. Lagi apa Pak? Senyum. Nggak ada yang percaya. Ayo hadirin, lembutkan hati dengan senang senyum. Orang jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh senyum tuh, wajah Rasul tuh senyum. Kita sayang, bibir punya, wajah punya, kenapa enggak sedekah dengan kesenyuman? Cametem sayang, Rasul teh senyum. Saya pernah lihat nenek-nenek ompong senyum, manis tetap hadirin. Entah gimana Allah tuh menciptakan senyuman, dan katanya senyum itu bisa sangat menyehatkan. Cemberut itu otot lelahnya lebih banyak dibanding otot bergerak dengan senyuman.
tutut. Langsung ingat Allah ya. Allah menciptakan tutut, coba. Dari segi nama saja kan lucu ya. Jadi ingat Bu Tutut, panggil maaf Bu Tutut. Tutut, sekarang dagang tutut dan makan tutut juga. Kasihan juga tutut dikecerokin begitu ya. Sudahlah, nasib tutut ya. Kita ganti nama nanti ya. Teruskan. Terus mari kita lembutkan hati kita. Selain senang menemui orang dengan senyum, senyum atuh ya. Ketemu ibu, assalamualaikum ibu, ketemu keluarga, senyum. Coba hadirin, nelpon senyum, ketemu orang senyum, rasakan bedanya. Beda hidup cemberut dengan hidup senyum. Dan tidaklah sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW kecuali Rasul itu senyum, wajahnya cerah. Ada saat Rasulullah juga sedang marah, tapi marahnya juga hanya merah wajahnya dan tidak pernah berkata selain kebenaran. Yang kedua, mari kita lembutkan hati dengan ufsus salam, tebarkan salam. Salamnya juga harus pakai isi. Sebab salam Islam itu beda dengan salam-salam yang lain. Kalau selamat pagi, siapa yang diselamatin? Pagi. Kita selamat tidak? Belum tentu ya. Good morning, siapa yang digudin? Morning ya. Tetap aja kita mau digigil anjing. Tapi assalamualaikum, ini kan hebat sekali. Semoga Allah mengaruniakan keselamatan bagimu. Ini dahsyat hadirin. Ini bukan hanya basa-basi. Ini sebuah keinginan hati, keselamatan. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang, rahmat. Wabarakatuh, semoga Allah mengaruniakan keberkahan. Tidak ada tandingannya hadirin. Tidak ada tandingannya. Selamat, disayang Allah, diberkahi. Berkah itu mendekatkan ke Allah. Berkah itu kebaikannya langgeng. Cari tandingannya salam seperti itu. Cari, demi Allah tidak akan ada. Karena memang Allah sudah menyiapkan salam itu, wah, bisa melembutkan hati. Ayo sebarkan salam ya kepada yang dikenal, yang tidak dikenal. Naik angkot coba salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketawa? Jarang ya. Ayo pulang dari sini semua mengucapkan salam ketika masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Beda suasananya, lihat. Waalaikumsalam. Sudah sini. Bagi yang nyari jodoh, soleh ya. Atau mendoakan keselamatan bagi seisi angkot, kenapa tidak? Saya sekarang lebih sering mendengar pilot yang ataupun siapa yang pramugari mengawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada beberapa penerbangan sekarang pakai pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang bulan di tepi kali, buaya datang di sangkat tali. Sungguh senang bertemu dengan saudaraku ini. Naik pesawat, mudah-mudahan tidak kecemplung ke kali. Wah, horor jadinya. Bukan tukang pantun hadirin. Tapi mengucapkan salam, mudah-mudahan jadi selamat tuh seisi angkot, benar? Selamat, disayangi Allah. Termasuk lewat ada preman-preman lagi duduk-duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Siapa tahu itu yang membuat berhenti mabok, datang rahmat Allah, benar? Loh, itu kan doa, bukan sembarang ngomong. Kalau pakai hati salamnya dan Allah tahu,
ini salam kita ada isinya, bisa selamat tuh orang, bisa turun rahmat, bisa dapat keberkahan dalam usahanya. Mau belanja ke warung, assalamualaikum, tuh masuk yang ke Maret itu ya, pas buka pintu kan bunyi tuh ting tong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mabel ketang ya. Ayo, berani enggak? Ayo, berani ucapkan salam. Apalagi Indonesia ini kan mayoritas umat Islam. Kenapa enggak berani? Ini kita bukan ngajak orang jahat. Kita ini menginginkan keselamatan, rahmat. Itu bisa melembutkan hati. Apalagi sesudah itu yang ketiga apa? Sapa. Sapa teh melembutkan hati. Udah kenal belum? Dari tadi diam-diaman aja. Ini kenapa kita duduk di sini Pak diam-diam? Kenapa? Kita sama-sama umat Islam, sama-sama di masjid, sama-sama mau nyari ilmu, cari cing sama tem. Ayo kenalan dulu semua, ayo. Salaman semua. Hus, ayo. Ini yang kecil juga salaman. Tuh, kan beda cair suasana lebih. Akhwat salaman, udah belum? Coba kalau duduk nyapa, ini serius hadirin ya. Kenapa kita nggak nambah saudara? Bener nggak sih? Jumatan yang henen. Kalau salaman dengan sewajarnya gitu ya, tanpa salaman pamer otot, pamer kekuatan, cair suasana teh, enak duduk kita juga, nyender dikit agak enak, bener. Kalau dia bawa korma, Kang ya bisa, nanti pulang bisa diongkosin, banyaklah yang bisa terjadi. Serius hadirin, ayo mulai sekarang jangan ragu-ragu mendahului menyapa. Sapaannya harus sapaan yang baik ya, jangan di mana hidung teuing, itu jangan melukai. Salam, punya adik yang cakep enggak? Masalah baru. Ada lagi ketemu akhwat dengan akhwat, berapa anaknya? Ini nyakitin karena nikah juga belum ya. Assalamualaikum teh, sing sehat, terima kasih kita sudah ditakdirkan duduk deketan gini, punten. Itu enak suasana tuh hadirin, percayalah hadirin, kalau sudah nyapa dengan ramah, suasana menjadi lebih cair, benar? Jangan ragu-ragu. Kalau nanti duduk di kereta, di bis, di pesawat, kita yang dahului sapa. Maaf, mau orang siapa aja, kalau kita bisa menyapa duluan lebih nyaman. Orang asing, it's nice to meet you Mister. It's okay, I'm sorry, you want to sit up for you? Oh no, waduh, udah keluar tuh kebaikan ya. Jangan ragu-ragu dan jangan berlebihan juga ya. Semuanya proporsional. Dan kalau nyapa harus ikhlas, bukan ngarap-ngarap sesuatu. Misalkan dia bawa roti banyak, how are you mister? How about your bread? Toma itu nggak ada wibawa. Jangan pernah toma. Tahu toma? Ngarap-ngarap sesuatu. Jangan. Izah kita akan turun ya. Mereka saling berbagi berdua, kita jangan ngeliatin, oh nice man, nice. Sapa yang hangat, senyum. Ini melembutkan hati hadirin. Coba guru ke kelas ya, biasa senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para santri sekalian, apa kabar? Enak. Beda ya.
senyum, salam, sapa, sopan. Sopan melembutkan hati. Percayalah, sopan itu menyenangkan. Ada yang mau nyebrang sedang naik motor, silakan. Itu enak ke sini tuh. Kita aja enak, bener? Punten. Dengan kesopanan lewat ke orang tua, punten Pak, gak ada ruginya. Ciri sopan tuh maaf, tolong, permisi, maaf, tolong, terima kasih. Orang yang sopan senang mengucapkan itu. Orang yang kurang sopan gak ada. Mau lewat weh, gak ada ruginya. Coba kalau orang tua lewat ke anak, mana yang harus permisi? Orang tua atau anak? Kalau orang tua lewat ke anak sedang duduk, jangan bikin jengkel hadirin. Ini kita lagi membahas kelembutan. Mana kalau orang tua lewat ke anak yang lagi duduk, siapa yang permisi? Kenapa orang tua ngasih contoh? Supaya anak tahu kalau lewat itu pakai permisi. Nggak ada ruginya. Pembantu sedang duduk istirahat, ibu majikannya lewat, punten bi ngiring ngalangkung, nggak ada ruginya. Guru lewat ke murid, punten sayang permisi, nggak ada ruginya. Itu mendidik dan hati jadi nyaman. Apalagi anak ke yang lebih tua, kalau nyuruh juga pakai maaf. Ini tuh bagian dari kesopanan. Maaf dek, tolong ambilkan sepatu ya, punten. Ke anak juga gitu, dek, punten, tolong ambilkan sepatu bapak ya, maaf sayang, maaf. Enak dengernya juga, benar? Saudara mendengarnya enak tidak? Itu kalau kebaikan tuh enak Pak. Yang ngomongnya enak tidak? Kira-kira yang disuruhnya enak tidak? Lebih enak lah. Bibi, punten, tolong ambilkan drum aspal yang di depan. Tetap enak, hadirin, walaupun berat ya. Kalau tidak pakai kelung, B, ambilkan atuh kerudung teh cepat. Gimana sih cepat? Enak nggak saudara dengarnya? Pasti ini nggak baik. Yang ngomongnya kira-kira bahagia tidak? Tidak, nggak nyaman. Yang disuruh kira-kira enak tidak? Terus siapa yang untung dari semua ini kan? Hilang kelembutan, hilang keindahan. Senyum, salam, sapa, sopan, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Itu bagian dari kesopanan. Kalau orang tidak sopan mah nggak suka terima kasih. Terima kasih juga sing pakai isi. Terima kasih, nuhun pisan, enak, ya. Kasih, kasih. Basa-basi nggak ada kedalaman. Plus doa jazakallah khairan. Perlukah jazakallah khairan katsira? Nah, itu yang saya pahami dari kitab-kitab itu bahwa cukup jazakallah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Adanya katsira itu karena di Indonesia ada terima kasih banyak. Jadi diarabkan jadi katsir. Tapi jazakallah khairan juga sudah cukup. Nah, senyum, salam, sapa, sini, bandingkan dengan jempol, enak mana? Ini masalah kelembutan hati loh hadirin. Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Aneh, pada saudara nggak pernah ngemut jempol saya, nggak pernah ngemut. Kenapa? Ada rasa hati. Kalau hati lagi naik ya, merasa lebih, keluar jari. Ini nggak berani keluar ke orang yang dihormati, mertua. Oh, komandan. Oh, putung nih ya. Bos. Oke.
kepret deh. Kalau hormat keluar ini. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ayo kita lembutkan hati kita. Yuk, nyuruh punten pintunya ke sana. Lihat yang nyebrang, silakan. Keren. Kita naik motor, ada yang mau nyebrang, silakan, pakai enak. Nah, yang kelima, melembutkan hati itu dengan santun. Santun tuh kurang lebih senang mengalah untuk mendahulukan orang lain. Maaf kalau pemahaman saya kurang tepat ya, tapi yang saya maksudkan adalah misalkan ada orang yang lebih tua, kita nahan diri supaya orang tua duluan, itu kesantunan. Mau masuk ada yang lebih tua, kita tahan, silakan bapak ibu duluan. Ini kesantunan. Mau makan, ambilkan ke piring yang lain. Kira-kira kalau ngasih ke sana jadi hina atau jadi senang semua pihak? Misal, ayo makan, saya ambil piring, kasihin. Apa yang sudah rasakan? Jadi hina atau senang? Tuh, semua senang. Kita senang, orang diambilin senang, yang lihat senang. Ini pasti kebaikan, insya Allah. Kenapa? Oh, makanan ayam misalkan, ayam, silakan ambil. Nanti kita nggak kebagian, mungkin nggak kebagian ayamnya, tapi kebagian kemuliaannya dibandingnya. Tunggu ya, ini aib bener, rakus. Ayolah, apa-apa nggak kebagian ceker kayak gitu. Tapi kita kebagian kelembutan hati. Sepakat tadi Den? Di toilet umum sedang antri nih di bawah misalkan. Pas kita sudah di depan pintu, di belakang. Kita lihat posisi kaki udah begini ya. Bibir udah digigit. Wah, gimana kira-kira 5S kita? Di mana kelembutan hati kita? Kang sing sabar ya. Saya duluan. Saya sudah antri dan banyak yang akan saya lakukan di dalam. Sing kuat ya Kang. Itu mah kejahatan terselubung. Harusnya bagaimana? Udah takdir, nggak tiap hari lah kayak gini ya kan? Nggak tiap hari kita ketemu yang kakinya disilangkan, yang gigit jadi udah Kang ayat duluan, tapi kan saya di belakang, silakan Akang lebih memerlukan ya nggak? Atau gimana? Nggak apa-apa, saya masih 35% kok, Akang 98% lah ya. Hadirin, ini serius nih. Sepertinya sederhana, tapi itulah sebetulnya yang membahagiakan kita. Enak hadirin, kayak gitu ya, di jalan sudah mulai perempatan, kelihatan orang rebutan, mengalah aja, paling berapa menit ya, nggak capek menitan lah, berhenti, silakan, lihat respon orang, makasih, itu lebih bernilai. Siapa tahu pas jalan ke sana, ya Allah, itu teh kendaraannya tawadu, maksudnya jelek ya, tapi orangnya mulia banget, ya Allah ganti tuh kendaraannya. Hanya Engkau yang maha kaya, dia pakai mobil sederhana aja segitu sopannya, gantilah ya Allah. Mungkin begitu dia sambil jalan bergumam, tidak ada yang dengar selain Allah yang mendengar, diijabah. Kenapa kita harus pelit, rebutan? Ada yang kalau di luar negeri mah antri tenang ya, di kita kan lihat potong, saya kan pernah begitu ya. Tapi pas dilihat-lihat yang disiksa tetap ya sama lagi malah capek dan bikin orang marah. Udahlah, daripada gitu mending sholawatan aja ya.
Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sekali kita salawat 10 kali Allah salawat kepada kita. Daripada kebut-kebutan gitu nikmati weh. Benar? Daripada orang jengkel mengutuk, bisa kena musibah kita ini, belum lagi kejeduk, dan kalau kesusul oleh orang yang disiap oleh kita kan aib. Bareng lagi. Ayo senang mengalah ya, setuju? Dahulukan orang tua, dahulukan wanita. Kalau kita duduk di bis ada ya wanita yang kelihatannya berat, sudah tua, berdirilah, silakan duduk. Tapi nanti saya berdiri, Allah tahu kita bakal capek, Allah tahu semuanya nggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, Islam teh hadir ya. Islam itu tidak sesuatu yang jauh. Islam itu hadir dalam keseharian kita. Islam itu dekat. Islam itu membuat kita bahagia, membuat orang bahagia, membuat keindahan dalam hidup kita. Yang saya pahami Islam itu seperti itu. Jadi tidak harus dakwah ngomong, teriak-teriak dalil, tidak salah. Tapi mana dalam keseharian kita, termasuk duduk, ada sampah, ini kesantunan ini. Meringankan beban tukang sampah. Lihat ada masuk ke sini keset miring, luruskan. Ada tempat tulisan parkir hampir miring, rapihkan. Itu Islam, kelembutan hati itu di sana. Mau nyebrang ada anak kecil, punten Kang, ayo dek, terima kasih, enak, nikmati kebahagiaan itu, benar? Jualan ke tukang dagang, ibu, assalamualaikum, gak usah nanya gimana jeruknya manis enggak, ini kan nyiksa tukang dagang. Coba kalau nyebut manis belum tentu dia kemut semuanya, ya kan? Nyebut asem takut dah pasrah we. Bu, apa kabar? Sehat Bu? Boleh saya beli jeruk? Ada yang bisa dicoba Bu? Ini buat dicoba. Alhamdulillah. Ini asem kieu, atuh luka perasaannya. Alhamdulillah segar Bu, cocok buat yang hidam. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan habis. Dia mau nyebut asem kan melukai hati dia. Udah nggak beli. Hei, itu saudara kita yang dagang. Dan kalau asem bukan salah dia, benar? Coba siapa yang salah? Petani? Kalau ini asem nih jeruk, saudara nyalahin siapa? Tukang dagang? Tukang dagang teh meni asem. Emang saudara pernah ngemut dia? Ini penting. Kita suka ngeledek. Kalau itu jeruk asem, siapa yang mau disalahkan? Tukang dagang? Bukan dia. Dia beli juga pengen yang manis. Yang nanam juga nggak pengen jeruk asem. Siapa yang bikin asem? Allah. Jadi kalau kita ngutuk tuh sama dengan menghina Allah. Udah nggak apa-apa, tinggal digulain ya. Kayaknya enak gak hidup gitu hadirin? Lembut tuh hati itu. Nah bagaimana nih kalau kita beda pendapat supaya lembut? Ini kan sekarang ada beberapa kejadian ya, dimana saudara kita ada yang mau ceramah, kemudian sebagian saudara kita juga, nah itu harus mulai pakai saudara, ada yang keberatan. Jadi kalau menurut AA sih ini hanya sebuah dinamika kebersamaan ya. AA sangat-sangat percaya para ulama yang betul-betul takut kepada Allah bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya, karena tahu ada yang paling wajib, wala tafarraqu, dilarang bercerai-berai. Organisasi, kepentingan pribadi, kelompok itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan perintah Al-Quran supaya kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan saya percaya para ulama yang takut kepada Allah
bisa menyikapi ini dengan bijaksana. Dan apa yang sudah terjadi kemarin insya Allah akan jadi pelajaran berharga. Enak tidak mendengar begitu hadirin? Kenapa bicara begitu? Karena perintah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau ada saudara kita yang berbeda pendapat, posisi kita adalah membantu, bukan mengompori, tapi ya sebisa-bisanya tidak membuat lebih besar apinya. Syukur kalau bisa memadamkan, ya bukan sok berjasa, bukan sok penting, tapi memang ini perintah Allah. Surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi jangan panas ya, tapi ikut menyejukkan. Sepakat? Kalau mau bertengkar begini ya, prinsip bertengkar sudah tahu kan? Saya benar, kamu salah. Kata dia, dia benar, kita salah. Diadu. Bagaimana kalau begini? Saya benar, boleh jadi dia juga benar. Melembut nggak hati kita? Dia salah, tapi bisa jadi saya juga salah nih. Melembut nggak hati? Fa'fu anhum tadi apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu SOP-nya. Maafkan, mohonkan ampunan, dan bermusyawarah. Itu SOP kelembutan hati. Jadi pemaaflah ya. Ini kemarin sempat diskusi dengan ada santri yang kalau sholat itu sangat semangat, kakinya rapat. Nah, sebetulnya kalau bersentuhan biasa enak, tapi kalau sudah naik ya kakinya ke wilayah kaki kita, jadi kan agak gimana gitulah, ketekan kaki kita teh, atau kesedek begitu ya. Nah kita geser, ternyata ngejar, jadi kurang enak kan dalam sholat, kejar-kejaran ya nggak, geser, akhirnya sepak-sepakan, tengkas-tengkasan kan aib. Nah hadirin, terus ditanya kenapa? Sebetulnya tidak wajib ya kaki sampai neken itu. Yang dianjurkan itu rapatnya saf, bahu atau kaki bersentuh. Nah tidak setiap orang ilmunya sama, tidak setiap orang punya keilmuan yang sama. Ada yang nggak ngerti, nah itu nyedek wae ya nggak. Dan ada juga yang kadang-kadang beliau memanfaatkan jadi lebar gitu ke bawahnya tuh. Nah ini kalau kaki terlalu lebar, efeknya yang di sebelah itu jadi nggak stabil. Satu kaki ke sini, satu jadi nggak nyaman. Nah, kita harus bijak sekali terhadap semua ini ya. Kenapa begini? Oh mungkin belum sampai ilmunya, dan kita tidak usah ngejar-ngejar terus kaki dia, karena kalau tidak belum seilmunya kan jadi sebuah gangguan, benar? Kalau sudah seilmu ya sudah enak kaki rapat. Nah hal-hal seperti ini harus bijaksana. Saya tanya kenapa begitu deh? Ya kan kalau ada renggang tuh ada setan. Oh begitu pemahamannya ya, makanya ngejar terus. Begitulah hadirin. HP bunyi, tenet lagi sholat, jengkel. Allah Akbar, kurang ajar nih. Dia apa lagi lagu dangdut lagi nih, ngemodal pisan ke masjid, sedangkan Ronaldo aja nggak bawa HP, terus mikir kemana-mana dan tidak menghentikan apa-apa. Coba pakai rada empati. Itu mau kematian ya salah. Gimana sih? Saya udah jarang bunyi HP-nya kan. Teng tong teng tong tong teng tong teng. Hati itu langsung, ini izin Allah ya. Ini ujian bagi dia, bagi saya. Saya harus lebih khusyuk. Terus fokus ke bacaan, lebih khusyuk. Insya Allah lebih lembut. Kalau mau nanya, cari 1001 alasan berbaik sangka. Dia pasti tidak niat mengganggu orang sholat, betul? Dua, dia juga pasti udah menderita dengan bunyi-bunyian itu. Yang mau dimatiin, ternyata nggak tahu cara ngematiinnya karena ini handphone titipan teman.
Oh iya, hadirin, ada tuh yang dititipin bunyi, wah dia bingung matiinnya gimana, jadi dia sholatnya juga kekeromangan begitu. Belum lagi getar, aduh getek ya, wah semoga bisa dia udah malu, tertekan, benar, saya harus jaga perasaannya. Dan jadi pelajaran bagi kita, saya tidak akan masuk masjid kecuali sudah saya silentkan atau saya mode pesawatkan. Jadi setiap kejadian tuh kalau dengan kelembutan hati mah enak. Dia akan malu, aduh maaf saya barusan, udah gak apa-apa. Jadi pelajaran bagi kita semua. Coba kalau dengan hati keras, siapa tadi yang handphonenya bunyi, ngacung, hancur sholat saya. Setuju katanya. Gimana itu saudara kita yang dia aja udah menderita ya, termasuk yang misalkan lagi, maaf ya, lagi ceramah gini ada yang kentut tut, harus ada kelembutan hati. Serius hadirin, insiden ini bisa terjadi kapanpun dan bisa kita yang terjadinya kan. Misalkan lagi duduk kita harus langsung, pasti dia tidak niat seperti ini, mungkin dia sudah menahan mati-matian, hanya tidak tertahankan ya enggak, karena tekanan begitu kuat. Dia sudah makan ubi cilembu 5 ya enggak? Jadi kan gasnya tinggi Pak, dan misalnya kok rada bau, pasti tingkat belerangnya ini ya enggak? Sulfur hadirin, ini serius hadirin, kita nggak usah malu, tapi ini kan bisa kejadian. Terus mau gimana? Mau disikut? Baik soal apa yang utas ya, ulang tengunas ya. Mau apa? Dia udah keburu keluar, bener? Udah terburu kesebar, nggak bisa dipulangin. Ini serius hadirin. Kenapa kita nggak? Dia saudara saya. Satu, dia saudara, bukan penjahat, bukan. Yang kedua, empati, gimana perasaan dia, udah menderita ya kan, dengan nggak diomongin aja rey. Kenapa sih kita harus memuaskan hati kita, membuat orang sengsara? Benar? Tahanlah, udah nggak apa-apa, kita semua nggak ada yang dengar kok, nggak kedengaran kok, tenang aja. Oh nggak kedengaran? Enggak ya. Oh enggak. Pernah dengarkan ulama yang lembut hati itu, yang seorang ini kan disebut ulama tuli itu, ada seorang ibu-ibu konsultasi sama buang angin tuh, malu si ibu tuh, tapi ulama ini nggak bereaksi apapun, karena tolong ya Bu, kalau mau bicara yang keras pendengaran saya kurang. Bagaimana sekarang? Kurang. Ya ibu tenang, berarti tadi nggak kedengaran. Segitunya tuh kelembutan hati, menjaga perasaan ibu tersebut. Itu kemuliaan hadirin. Umat Islam, umat yang lembut hatinya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa jannah. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Nah, ada hadisnya ini sebetulnya. Ada Ustaz? Tolong dibacakan. Ada dua hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu an menceritakan, saya telah berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 tahun. Ketika itu saya masih muda, oleh karena itu pelayanan saya tidak semuanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, beliau tidak pernah satu kali pun mengatakan kata-kata yang tidak suka kepada saya. Beliau juga tidak mengatakan kepada saya, kenapa engkau melakukan ini, atau perkataan, mengapa engkau tidak melakukan begini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjumpai saudaranya yang muslim dengan sesuatu sikap yang disukai Allah, agar dengan sikapnya itu saudaranya merasa senang,
maka Allah Azza wa Jalla akan memberi kesenangan kepadanya pada hari kiamat. Masya Allah. Barang siapa yang terhalang dari kelemah lembutan, maka dia akan terhalang, niscaya dia terhalang dari kebaikan. Itu Rasulullah bersabda tuh, ya. Kemudian inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya, seperti yang tadi kita bahas. Dan kalau kelembutan sudah hilang dari sesuatu, maka hilanglah keindahan. Makanya orang-orang yang bengis, kasar, kata-katanya penuh dengan kata-kata sumpah serapah, kotor, hilang keindahannya. Walaupun pakai penampilan seindah mungkin, tidak akan pernah memperindah akhlaknya. Karena salah satu komponen keindahan akhlak adalah kelemah lembutan. Dan itu timbul dari rasa kasih sayang. Masya Allah. Rasa persaudaraan, kasih sayang. Gimana Ustaz? Satu lagi ada. Silakan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram menyentuh api neraka dan orang yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu orang yang lemah lembut dan toleran kepada orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Insyaallah kita menjadi bagian yang seperti ini, ya. Jangan memilih bagian yang sumpah serapah, kutuk mengutuk, hujat menghujat, celak mencela. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13 jelas sekali bahwa kita ini bersaudara. Kemudian yang surat Al-Hujurat ayat 11, jangan saling mengolok-olok, meremehkan. Kemudian jangan saling mencela dan jangan saling panggil memanggil dengan gelaran buruk. Lalu 12-nya, jangan berburuk sangka kepada orang yang beriman, jauhi prasangka buruk karena sebagian prasangka dosa. Wala tajassasu, jangan mengorek-ngorek, serba ingin tahu aib, kesalahan, kekurangan, termasuk buka-buka handphone istri, buka-buka handphone suami. Jangan. Nanti Allah yang akan memberitahu kalau ada yang harus diperbaiki. Dan jangan bergibah, jangan meremehkan, jangan saling mencela, jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk, jangan berburuk sangka, jangan mengorek-ngorek aib, mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan, dan jangan gibah, jangan suka menggunjing. Ini ada persaudaraan yang diajarkan Al-Quran. Masya Allah, indah nanti. Terima kasih hadirin, silakan kita berwakaf sambil kita baca Al-Quran, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari kita tundukkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan kita ini. Allah juga tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan dosa demi dosa yang kita lakukan, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, maksiat yang berulang-ulang walaupun kita sudah tahu itu dosa. Allah tahu aib-aib yang mati-matian kita sembunyikan. Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah masih menutupi aib dosa kita, dan Allah lah yang membimbing kita diberi kesempatan tobat. Padahal mudah bagi Allah membeberkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami, ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Astagfirullah. Ampuni wahai Allah
dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Ampuni semua kemusyrikan kami, kemunafikan kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, ya Allah. Ringankan hisab, jadikan ahli surga, ya. Golongkan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami kembali ke jalanmu, yang bersabar membimbing kami agar selalu istiqomah di jalanmu. Muliakan keluarganya, keturunannya, ya Allah, dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni hamba-hamba yang menjadi jalan kebaikan darimu untuk kami. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan balasanmu, ya Allah. Sempurnakan ganjaranmu. Tolongkan kami menjadi hambamu yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah dan sering kami zolimi selama ini. Bukakan hatinya agar bisa ridho dan memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami. Mereka saudara kami, ya Allah. Kami tidak akan menuntut balas di hadapanmu. Ampuni saudara-saudara kami, ya Allah. Cegahlah dari kezaliman terhadap siapapun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, persatukan para ulama, ya Allah. Bimbing agar bisa membimbing kami di jalanmu. Ya Allah, ampuni dan tuntun para pemimpin kami, ya Allah. Jadikan menjadi pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut padamu, ya Allah, yang dapat membimbing kami di jalanmu. Ya Allah, berkahi pesantren ini, ya Allah. Berkahi lingkungan ini, ya Allah. Berkahi bangsa kami ini, ya Allah. Berkahi umatmu ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, keluarga hafiz, hafizah. Jamu kami semua di Baitullah, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur, lahir batin sehat walafiat, rezeki yang halal barokah. Engkau jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.